Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, saya Pendeta Wanti, saya melayani di Jemaat GKI Dirung Bakung dan Tabulang, Resort GKI Puruk Cahu. Mengawali hari yang baru sebagai respon kita akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Karena kuasa kasih-Mu ya Allah, kami sampai saat ini ada dalam kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Terima kasih atas anugerah kesempatan yang telah Kau percayakan bagi kami, dan saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah kami yang menerima kebenaran firman-Mu semakin diberkati dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, hari ini Jumat 4 Desember 2020, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26 dengan judul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengar di balik semua masalah yang terjadi, semua ada hikmahnya. Demikian cerita kehidupan orang-orang Kristen mula-mula dan rasul-rasul utusan Tuhan, yaitu diperhadapkan dengan penganiayaan dan penderitaan yang sangat hebat. Namun justru melaluinya penyebaran orang-orang Kristen ke berbagai tempat makin meluas. Salah satu tempat yang disampaikan dalam nas kita yaitu di Antiokhia. Kumpulan jemaat baru ini mendapat kasih Allah, sehingga dengan diutusnya Barnabas, siapa itu Barnabas? Dalam ayat yang ke-24 itu dikatakan bahwa ia adalah orang yang baik, memiliki pribadi yang baik, dipenuhi dengan Roh Kudus dan beriman kepada Tuhan. Ketika ia diutus, ia pun tidak lupa
kepada saudaranya, ia mengingat seseorang yang bernama Saulus, yang sekarang disebut Paulus, yang kita tahu memiliki latar belakang yang tidak baik dulunya. Seorang yang sudah menganiaya orang-orang Kristen, namun dipakai oleh Tuhan dalam pertobatan dan menjadi rasul Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan Barnabas dan Paulus, atau Saulus itu tadi, dipercayakan Tuhan bersama-sama melayani di Antiokhia selama 1 tahun, dikatakan dalam nas kita. Walaupun penganiayaan kepada mereka terus berlangsung dan mereka harus siap sedia menghadapinya sewaktu-waktu, tapi justru pengajaran firman Tuhan yang dilakukan mereka, yaitu pemberitaan Injil, sungguh semakin meneguhkan iman percaya, baik mereka secara pribadi sebagai hambanya, bahkan juga kepada jemaat yang mereka layani. Ayat yang ke-26 dikatakan, pertama kalinya jemaat di Antiokhia disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus. Dan tentu harapan mereka ketika mereka disebut orang Kristen, pengikut Kristus, mereka berdoa supaya jemaat tetap setia kepada Tuhan. Dan terlihat nampak buah-buah pemberitaan Injil yang telah Tuhan kerjakan melalui Barnabas dan Saulus. Jemaat dikatakan bertumbuh baik secara kuantitas atau jumlah mengikut Tuhan, dan juga secara kualitas iman mereka kepada Tuhan. Hal yang sungguh menakjubkan ini kita percaya semua. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-21 dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Siapa mereka? Baik itu jemaat, itulah mereka. Dan juga hamba-hambanya yang ia utus. Mereka, yaitu kita, jemaatnya juga masa kini. Saudara-saudariku, belajar dari firman Tuhan hari ini. Apa yang telah dialami jemaat mula-mula pun tentu berlaku bagi kehidupan jemaat masa kini. Pergumulan, tantangan, penganiayaan, penderitaan yang datang dan yang akan kita hadapi selalu terjadi dalam hidup kita, dalam kita membangun sebuah jemaat, baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai hambanya, sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan diutus di tengah-tengah dunia ini. Karena selama kita masih tinggal di bawah kolong langit ini, kita akan mengalami, diperhadapkan dengan ujian-ujian iman. Dan itu adalah tantangan iman bagi kita. Sejauh mana kita tetap setia kepada Tuhan. Dan tentu selama kita dipercayakan, diberikan waktu, tinggal hidup di dunia yang sementara ini. Artinya tidak kebetulan. Kita dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang berdampak baik. Kita mengerjakan misi Allah, yaitu memberitakan Injil, merangkul banyak-banyak jiwa, sehingga banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Memenangkan jiwa-jiwa, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Seperti yang telah dilakukan Barnabas dan Paulus. Dan tentu janganlah kita khawatir dan takut akan apa yang kita hadapi saat ini. Karena kita percaya Tuhan katakan, tangan Tuhan menyertai kita. Tangan Tuhan yang akan melindungi kita selalu. Biarlah kita tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Dan terus memberitakan Injil, kabar sukacita kepada semua orang. Tuhan menolong
dan menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh diberkati, dikuatkan dalam iman percaya kepadamu, dan boleh belajar menjadi hamba yang setia. Sehingga segalanya, sesuatu yang kami lakukan dalam dunia, boleh kami pertanggungjawabkan dengan baik dan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya kuasa kasih Tuhan memampukan dan menuntun kami saat ini. Bapa, saat ini kami berdoa, terkhusus bagi jemaat-Mu yang ada di Tumbang Bana atau Narui. Tuhan, Engkau mengetahui kehidupan jemaat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, biarlah setiap keluarga Kristen-Mu di sana diberkati di dalam Tuhan. Mampukan mereka dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup mereka. Berkati pula segala hal yang mereka kerjakan dan lakukan, usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati gereja-Mu, jemaat-Mu di dalamnya, bahkan para hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, para majelis jemaat. Biarlah mereka boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dipimpin oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan kasih di dalam Tuhan. Berikan kesehatan, baik jasmani dan juga rohani. Dan jauhkan kami dan juga jemaat-Mu dari sakit penyakit dalam dunia ini. Bapa, Engkau mengetahui keadaan dunia saat ini. Engkau mengetahui keberadaan kehidupan kami manusia. Bahkan khususnya wilayah kami, Kabupaten Murung Raya. Ada banyak jiwa, bahkan anak-anak Tuhan, yang telah berduka cita. Bahkan terpapar pandemi COVID-19. Kami mengakui kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Virus yang merusak jasmani bahkan kekuatan tubuh kami semakin melemah olehnya. Tuhan, tolong kami. Tolong saudara-saudari kami. Kuatkan, pulihkan. Berikan imun yang kuat. Dan biarlah pandemi ini segera berlalu. Mampukan kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang berhikmat di dalamnya. Agar kami selalu mematuhi perintah-perintah-Mu. Agar kami menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani kami. Menjaga diri kami Tuhan. Dan kami dipakai oleh Tuhan untuk memutus tali rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau juga menyertai yaitu pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ini. Segala sesuatunya kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan agar boleh berjalan dengan baik. Siapapun yang Tuhan utus, calon gubernur dan wakil gubernur yang akan memimpin Kalimantan Tengah ini Tuhan,
yang Tuhan utus, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Roh hikmat yang takut akan Tuhan. Dan warga jemaat Tuhan juga berkati, agar kami diberi hikmat untuk ambil bagian di dalamnya, mensukseskan pemilu ini dengan mendukung dalam doa dan suara. Bapa, terima kasih. Biarlah segala hal yang boleh kami sampaikan kepadamu, Engkau Allah yang selalu mendengar setiap seru dan permohonan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini, Tuhan, biarlah kami sempurnakan di dalam tangan kasih setia Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.